Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Harith Fauzi, channel YouTube yang bahas tentang dunia pendidikan dan kerjaan operator sekolah. Baik teman-teman, sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini Harith Fauzi, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa juga like and share video ini agar teman-teman yang lain juga bisa merasakan manfaat dari video ini. Baik teman-teman, melanjutkan tentang rapot ya teman-teman. Sebelumnya sudah saya bahas tentang info terbaru di Dapodik Basmen tentang apa sih, terutama jenjang SMA dan SMK untuk menginput nilai rapotnya atau mengirim nilai rapotnya ke Dapodik ya teman-teman. Sudah saya bahas di video dua video ini di channel YouTube-nya. Dan banyak kendala ketika mengirim nilai ke Dapodik itu, nilai rapotnya tidak masuk semua ya teman-teman. Ada satu mata pelajaran yang tidak masuk nilainya semua, ada juga yang tidak masuk sebagian, si A masuk, si B tidak masuk, dan yang lainnya. Dan di video kali ini saya akan memperjelas atau memotorialkan atau memberitahu kenapa sih penyebabnya nilai rapot tidak masuk ke Dapodik, dan saya akan kasih solusinya agar nilai rapot yang ada di rapot itu masuk ke Dapodik. Oke, saya contohkan dulu ya teman-teman. Saya akan bagi dua layar, di Dapodik dan di rapotnya. Silahkan simak video ini hingga akhir ya teman-teman agar tidak ada salah paham dan kita bisa menemukan solusinya. Kita bahas dulu penyebabnya kenapa nilai rapot tidak masuk ke Dapodik. Baik teman-teman, di sini saya sudah dibagi dua layar ya teman-teman. Ini rapot saya milih kelas 8 pelajaran IPS di semester 1, dan sama di Dapodiknya juga sama 2004-2005 ganjil atau semester yang sekarang, dan di kelas 8. Nah, di sini kasusnya pelajaran IPS ada beberapa siswa yang masuk nilainya ke Dapodik, dari rapot ke Dapodik, ada juga yang tidak masuk, ada yang masuk dan tidak masuk ya teman-teman intinya. Nah, oke, kita bahas dulu penyebabnya ya teman-teman. Oke. Di sini rapotnya dan di sini yang ada di Dapodiknya ya teman-teman. Nah, ketika di sini kan guru ini atau pelajaran mata IPS ini ada 4 TP ya teman-teman. Nah, lihat di sini 1 2 3 4. Nah, untuk siswa yang pertama, dia guru ini memasukkan atau menceklis TP 1 ya teman-teman, nilainya masuk 81, sama ya teman-teman. Terus yang kedua, absen yang kedua, ketika nilainya 83 dan checklist TP-nya 4 tidak masuk ya teman-teman, dilihat tidak masuk ya teman-teman. TP-nya di checklist 4 tidak masuk. Oke, yang ketiga, TP-nya 4 juga, ternyata tidak masuk juga nilainya. Selanjutnya nomor keempat, absen keempat, nilainya 78 dan TP yang di checklist itu hanya 1 masuk ya teman-teman. Nah, lihat masuk nilainya. Selanjutnya ke nomor 5, TP yang di checklist 2 berarti masuk 84. Lanjut ke absen yang ke-6, TP di sini yang di checklist 4 nilainya 89, dan ketika TP-nya 4 nilainya tidak masuk ya teman-teman. Nah, lihat satu lagi nomor 7, nilainya 79, yang di checklist TP-nya 1 berarti nilai ke rapotnya masuk. Dan coba kita lihat, berarti yang TP-nya 4, yang TP di checklistnya 4 tidak masuk ya teman-teman. Itu kasus pertama. Berarti kalau TP-nya 1 masuk, kalau TP-nya 2 yang di checklist 2 masuk nilainya ke Dapodik. Kalau TP yang di checklistnya 4 tidak masuk ke Dapodik ya teman-teman. Coba kita cari yang TP di checklistnya 3 ya teman-teman. Saya cari dulu. Yang 4, TP yang di checklist 4 itu tidak masuk ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman, nomor 29. Saya cari siswanya, nilainya itu 83. Nah, ini ya teman-teman, nih 83 nilainya, NIS-nya 023, belakangnya 023, nilainya 83. Di sini TP yang di checklistnya itu ada 3 dan nilainya masuk ya teman-teman. Nah, di sini coba kita cek TP yang masuknya itu
kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Nah ini ya teman-teman. Berarti dari kasus ini dapat kita simpulkan yang TP-nya lebih dari 4, yang di checklistnya 4, jadi tidak masuk ke Dapodik ya teman-teman. Yang TP-nya di sini checklist dari 4, lebih dari 4, tidak akan masuk ke Dapodik. Yang TP-nya di checklistnya 3 akan masuk ke Dapodik ya teman-teman. Contohnya ini 3 yang di checklist masuk ke Dapodik, yang checklistnya 2 masuk ke Dapodik. Jadi intinya kan kalau TP itu inputnya itu kan 100 karakter ya teman-teman. Dan tidak ada, kalau di rapot itu tidak ada batas minimal berapa TP yang harus dimasukkan. Teman-teman mau masukkan 4, 5, 6 silahkan, karena kan guru yang lebih tahu. Tapi sedangkan di Dapodik yang TP-nya lebih dari 3 tidak akan masuk nilainya ya teman-teman. Oke, sudah paham ya teman-teman tentang penyebabnya kenapa nilai di e-rapot tidak masuk ke Dapodik, yaitu karena TP yang lebih dari 4 tidak akan masuk ke Dapodik. Yang checklistnya ya teman-teman, yang di checklistnya lebih dari 4 tidak akan masuk ke Dapodik. Nah, solusinya teman-teman, silahkan teman-teman nanti dikurangi TP-nya yang ada di e-rapot itu, yang lebih dari 4 tidak yang lebih dari 4 checklistnya dikurangi jadi 3 saja. Masalah tidak masalah ya teman-teman, karena kan kalau teman-teman kalau emang teman-teman mau memasukkan nilai rapotnya ke Dapodik, mau nggak mau teman-teman harus mengurangi TP yang di checklistnya ya teman-teman. Kalau emang teman-teman mau masukkan nilainya ke Dapodik, kalau teman-teman tidak ingin memasukkan ya sudah, abaikan saja yang kosong. Tapi kalau teman-teman ingin memasukkan, tidak mau teman-teman harus mengurangi checklist yang ada di e-rapotnya. Kalau menurut saya aman-aman saja teman-teman, dengan syarat teman-teman sudah mengamankan file rapot ini ya teman-teman, file rapot PDF. Kenapa? Karena kalau si siswanya ada masalah, entah itu rapotnya hilang, tidak bisa intinya hilang ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman tinggal mencetak kembali ya teman-teman. Nah, ini contohnya teman-teman, ini rapot PDF-nya. Kalau teman-teman sudah aman dan ingin mengubah di rapotnya, aman-aman saja teman-teman. Jika emang si siswanya itu rapotnya hilang atau entah kemana rapotnya, teman-teman nanti tinggal mengprint ulang lagi saja, tinggal nanti ditandatangani oleh wali kelas dan kepala sekolah. Jika emang teman-teman ingin memasukkan nilai rapot ke Dapodik, solusinya yaitu teman-teman harus mengurangi TP yang di checklistnya. Syaratnya itu yang di checklist itu maksimal 3, lebih dari 4, lebih dari 3 tidak akan masuk ke Dapodik. Oke, di sini saya akan mencontohkan, saya akan kurangi ya teman-teman. Pelajaran IPS saya akan mengurangi TP-nya ya teman-teman, yang lebih dari 3 saya akan kurangi jadi 3. Oke. Saya izin mengurangi dulu ya teman-teman. Ini 1 sudah, ini kita kurangi. Oke, kita kurangi yang lebih dari 3 ya teman-teman, pas 3 masih bisa masuk. Oke, kita kurangi pas 3 aja ya teman-teman, TP-nya 3, pas 3. Ini pas sudah 3. Nah, ini ya teman-teman. Dan ketika masuk ke rapotnya itu, yang ditulis di kompeten atau di deskripsinya di rapot itu hanya satu TP saja yang teman-teman yang masuk ke Dapodiknya. Oke, kita simpan di e-rapotnya, simpan data. Layarnya kita perbesar ya teman-teman yang e-rapotnya. Oke, kita klik lagi simpan data. Oke, kita lihat di edit, dan editnya juga kita buka. Dilihat dan edit kata capaian TP, kita tarik ke bawah. Kita simpan data nilainya ya teman-teman. Kita simpan lagi agar lebih afdol. Oke, kita close.
kita balik ke akun admin ya teman-teman. Nah ini kita buka akun admin, masuk. Kita akan ulangi lagi kirim nilai ke Dapodik. Dari Erapod kita kirim ke Dapodik. Kita akan fokus di pelajaran IPS ya teman-teman, karena kan tadi saya udah ubah, ada beberapa yang masuk nilai rapotnya ke Dapodik, ada beberapa juga yang tidak masuk ke ke Dapodik ya teman-teman. Saya ubah checklist TP-nya apakah berubah, apakah nilainya masuk semua ke Dapodik ya teman-teman. Oke, kirim nilai ke Dapodik. Nah nanti teman-teman tinggal checklist aja teman-teman, satu yang ini yang pertama, yang kedua dan ketiga. Video saya percepat ya teman-teman karena butuh waktu lama untuk mengirim nilai rapot dari Erapod ke Dapodik. Saya mulai itu 11.10, nanti mungkin bisa setengah jam, bisa 40 menit, bisa 50 menit. Jadi video saya percepat ya teman-teman. Baik teman-teman, saya sudah mengirim nilai dari Erapod ke Dapodik ya teman-teman, sudah hijau semua. Saya tadi melakukan jam 11.10, sekarang 11.25, kurang lebih 15 menit. Oke, kita cek dulu ya teman-teman. Nah ini nilai yang tadi pelajaran IPS, ada beberapa siswa yang tidak masuk. Nah ini ya teman-teman, ini absen kedua, absen ketiga, absen selanjutnya dan seterusnya. Setelah saya ubah tadi, yang tadinya checklist TP-nya 4, yang tercapainya saya kurangi menjadi 3, yang tadi 4 jadi 3, yang udah 2 saya tetap 2, yang 1 tetap saya 1, yang lebih dari 3 saya kurangi jadi pas 3. Oke, yang ini kita close ya teman-teman. Apakah nanti akan berubah? Oke, kita buka Dapodiknya di sini. Baik teman-teman, Dapodiknya sudah kebuka. Kita ke menu nilai, kita ke menu rapot, kita pilih semesternya. Yang tadi saya ubah itu kan semester 2004-2005 ganjil. Kita pilih kelas 8. Tadi yang saya ubah contoh hanya kelas 8 ya teman-teman, pelajaran IPS. Nah ini pelajaran IPS, kita klik 2 kali. Nah ini ya teman-teman, pelajaran IPS kelas 8 yang tadinya absen 2, absen 3 kosong nilainya. Setelah saya ubah TP-nya yang tadi 4 saya kurangi jadi 3. Nah ini yang masuk ya teman-teman, nilai IPS yang tadi. Nah ini ya teman-teman, saya tampilkan lagi nilai IPS yang tadi ada beberapa yang kosong ya teman-teman. Setelah saya ubah TP-nya masuk semua ya teman-teman. Lihat pelajaran IPS semua siswa masuk semua ketika saya sudah mengurangi TP-nya di Erapod, dan saya kirim lagi nilai Dapodiknya ke dari nilai kirim nilai Erapod ke Dapodik ya teman-teman. Menunya yang ini ya teman-teman, di Erapodnya ini nih, kirim nilai ke Dapodik. Nah itu ya teman-teman penyebabnya dan solusinya. Jika teman-teman ingin melakukan seperti yang tadi saya lakukan, silahkan dibundarkan kembali agar nilainya masuk semua. Silahkan TP yang ada di Erapodnya yang di checklist hanya 3 ya teman-teman. Kalau memang teman-teman ingin memasukkan nilai dari Erapod ke Dapodiknya, silahkan teman-teman dikurangi TP-nya. Jika teman-teman sudah menyelesaikan nih Erapodnya sudah di print, sudah ditandatangani dan sudah dibagikan. Jika teman-teman ingin memasukkan nilai Erapodnya ke Dapodik, silahkan diubah lagi si TP-nya aja. Dan teman-teman syaratnya sudah mengamankan file PDF rapotnya ya teman-teman, karena kalau si siswanya ada masalah, terutama masalah rapotnya hilang, ada beberapa halaman rapot yang hilang, teman-teman tinggal ngeprintnya kembali yang ini saja teman-teman. Jadi di Erapodnya itu tidak usah diubah-ubah lagi ya teman-teman, karena di Erapod itu sudah tidak bisa diubah kalau memang teman-teman sudah memprintnya. Kalau deskripsikan tidak masalah ya teman-teman, jika teman-teman ingin mengerjakan nilai Erapodnya masuk ke semua ke Dapodik, yaitu syaratnya teman-teman harus mengurangi TP-nya. Hanya cuma 3 yang masuk ke Dapodik, yang lebih dari 3 tidak akan masuk nilainya ke Dapodik. Itu saja teman-teman. Dan sebenarnya target nilai rapot ke Dapodik itu sekarang itu targetnya sampai akhir Desember itu untuk
jenjang SMA dan SMK ya teman-teman, sudah diinfokan di IG-nya ya teman-teman. Nah ini teman-teman, pertama ini Direktorat SMA. Nah ini ya teman-teman, kita cari postingannya. Nah ini menghasilkan peluang SNPB dengan Erapot. Sudah ada apa sih sosialisasinya? Silahkan teman-teman jenjang SMA, silahkan dicek lagi di channel YouTube-nya, biasanya ada sosialisasinya. Dan ini ya teman-teman, isi PDSS menggunakan Erapot. Ini untuk jenjang SMA dan SMK ya teman-teman. Nah ini silahkan teman-teman jenjang SMA dan SMA dibaca aja, dicek lagi postingan di IG-nya teman-teman, di Direktorat SMA. Kami sangat mendorong sekolah-sekolah untuk segera memanfaatkan sistem Erapot karena manfaatnya sangat besar, tidak hanya dalam meningkatkan efisiensi pengolahan data siswa, tetapi juga memberikan peluang lebih besar dalam SNBP 2005. Dengan langkah ini kami percaya transparansi dan akurasi data akademis siswa dapat terus ditingkatkan. Nah ini ya teman-teman, ketentuan kuota siswa eligible, itulah intinya. Ketentuan akreditasi, kalau akreditasi A 40% terbaik di sekolahnya segini jika menggunakan Erapot. Nah ini untuk jenjang SMA dan SMK harus paham ya teman-teman, karena saya jenjang jenjang SMP saya kurang paham tentang yang ini teman-teman. Di IG SMK juga sudah diupdate tentang Erapot ya teman-teman. Nah ini telat ya teman-teman, saya ini infonya itu terakhir untuk penginputan nilai Erapot ke Dapodik itu sampai tanggal 28 September. Saya membuat video ini 29 Desember. Silakan teman-teman SMK dibaca saja, disimak saja di IG-nya Direktorat SMK ini ya teman-teman. Kalau Direktorat SMK itu untuk memperbarui Erapotnya agar nilai Dapodik dari Erapot ke Dapodik itu bisa masuk ke Dapodik ya teman-teman. Silahkan dibaca saja untuk jenjang SMA dan SMK. Untuk jenjang SMP dan di bawahnya silahkan boleh mengerjakan nilai Erapotnya ke Dapodik. Kalau berdasarkan sosialisasi kemarin jenjang SMP kan dikirim saja nilai ke Dapodiknya itu, tapi kalau ingin masuk semua nilainya dikurangi TP-nya. Dan saya lakukan ini, kirim nilai ke Dapodik, saya lakukan setiap tahun ya teman-teman, setiap semester. Makanya ketika penarikan profil di Dapodik yang sudah saya bahas video saya yang ini ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman, sudah saya bahas tentang penarikan atau menginstal dan memasukkan nilai profil rapot ke Dapodik. Karena saya setiap semester melakukan kirim nilai ke Dapodik, makanya semester sebelumnya muncul lagi di Dapodik saya nilai-nilainya ya teman-teman. Nah di sini. Nah ini saya pilih misalkan, tapi dari 2023 24 saja yang masuk, di bawahnya 2022 2034 itu nilainya tidak masuk ya teman-teman. Padahal setiap tahun saya menggunakan Erapot dan saya kirim nilainya ke Dapodik, seharusnya masuk. Tapi ketika saya menggunakan profil rapot, nilai rapot yang semester bawah itu 2023 2024 ganjil, 2022 2003 itu nilainya tidak masuk ya teman-teman. Nah ini nanti saya akan perbaiki, saya kurangi nilai atau TP-nya agar masuk nilainya ke sini ya teman-teman. Kalau ini kan saya masukkan dengan ini ya teman-teman, input manual di Dapodik. Nanti saya akan perbaiki di Erapotnya. Oke, itu saja ya teman-teman informasinya terkait penyebab dan solusinya kenapa nilai di Erapot tidak masuk ke Dapodik. Semoga dimengerti, semoga dipahami. Silahkan share video ini ke teman-teman yang lain, agar teman-teman yang lain juga bisa merasakan manfaat dari video ini. Dan tentunya jangan lupa juga subscribe channel ini, Haris Fauzi, nyalakan loncengnya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini terus berkembang dan bisa memberikan manfaat lebih kepada banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.